Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Dr. Marianti MA di mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan. Pada pertemuan kali ini kita sudah akan membahas tentang permasalahan dan dinamika masyarakat perkotaan. Pada awal pertemuan ini kita akan membahas tentang definisi kota yang bisa kita lihat dari secara fisik, secara sosial, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat perkotaan. Apa sih definisi kota itu? Definisi kota bisa beraneka ragam. Pengertian atau konsep yang berkaitan dengan perkotaan secara fungsional sangat beraneka ragam dengan tinjauan keilmuan yang sangat beraneka ragam pula, mulai dari sosiologi, geografi, demografi, antropologi, dan sebagainya. Sehingga kota secara internal merupakan satu kesatuan sistem kegiatan fungsional di dalamnya dan secara eksternal dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kota adalah tempat dengan konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Pemukiman yang berpenduduk relatif besar, luas areal terbatas, bersifat non-agraris, kepadatan penduduk relatif tinggi, tempat sekelompok orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal dalam satu wilayah geografis tertentu, hubungannya bersifat rasional, ekonomi, dan individualis. Nah, apa sih perspektif kota dari pandangan sosiologi? Ada 3 pandangan tentang kota dalam perspektif sosiologi. Yang pertama adalah perspektif klasik. Ada 3 tokoh yang menjelaskan, yaitu 1 Ferdinand Tönnies, Henry Main, dan Emile Durkheim. Ferdinand Tönnies dengan konsepnya Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft adalah identik dengan masyarakat komunal atau identik dengan masyarakat pedesaan. Gesellschaft adalah masyarakat individu komersial yang identik dengan masyarakat perkotaan. Henry Main itu melihat tentang status, bahwa masyarakat pedesaan lebih mengutamakan status keluarga, sementara masyarakat perkotaan lebih berdasarkan kontrak formalitas individu. Emile Durkheim terkait dengan solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik identik dengan masyarakat yang komunal dan kolektif, yaitu masyarakat desa, sedangkan solidaritas organik berdasarkan division of labor dan ketergantungan fungsi dari masing-masing kelompok masyarakat. Dalam perspektif yang kedua adalah perspektif Jerman, di mana Max Weber menyatakan bahwa yang disebut perkotaan adalah tipe ideal. Kota adalah pasar, pembatasan otonomi politik, dan berhubungan dengan kelembagaan. Josimel menyatakan bahwa masyarakat kota memiliki mental hidup metropolis, overstimulasi, dan adanya pertukaran uang. Spengler menyatakan bahwa kota adalah jiwa manusia merasa super terhadap desa. Nah, ini kecenderungan masyarakat kota secara umum. Yang ketiga, perspektif Amerika yang menyatakan bahwa kota adalah, menurut Robert Park, adalah area ekologi yang masing-masing memiliki kode moral. Louis Ward yang mengatakan bahwa urbanisme adalah way of life yang merupakan efek dari ukuran, kepadatan, dan heterogenitas. Secara geografis, Pintarto menyatakan bahwa kota diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis. Pemusatan penduduk yang overlapping menyebabkan kota mengalami pemekaran wilayah secara fisik. Pemekaran wilayah ini beberapa kasus di Indonesia terjadi pada provinsi dan kota-kota yang baru. Kemudian perkotaan atau urban bisa dikatakan dengan secara lebih luas yang menunjukkan ciri, karakteristik, dan sifat kekotaannya. Pemukiman yang meliputi kota induk, daerah pengaruh di luar batas administrasinya yang berupa daerah pinggiran di sekitarnya atau kawasan suburban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 92 menyatakan bahwa kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi disebut sebagai masyarakat perkotaan. Kawasan perkotaan merupakan aglomerasi atau pengelompokan kota otonom dengan kota-kota fungsional di wilayah sekitarnya yang memiliki sifat kekotaan dapat melebihi batas wilayah administrasi dari kota yang bersangkutan. Kota ditinjau dari beberapa aspek itu memiliki arti. Topografi tapaknya adalah jaringan jalanan primer. Bangunannya itu bersifat komersil, industri, pemerintahan, transportasi. Struktur bukan bangunannya berupa jembatan, gorong-gorong, pengolah limbah, transportasi, ruang terbuka, kepadatan perkotaan, iklim vegetasi, kualitas estetika, relasi sosial antara jumlah penduduk, penyediaan lapangan kerja, dan jenis
pekerjaan itu sangat intensif dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Kawasan perkotaan berstatus administratif daerah kota. Kawasan perkotaan bagian dari daerah kabupaten. Kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan, yang ini disebut dengan urbanisasi. Kawasan perkotaan yang terdiri dari dua atau lebih dari daerah yang berbatasan. Perubahan dari desa ke kota disebut dengan urbanization. Proses perubahan ini merupakan konsekuensi dari kehidupan manusia yang melalui proses sejarah panjang, yaitu adanya perang, penemuan kebudayaan, seni. Karena manusia mengalami civilization, yaitu mengacu pada masyarakat kota yang beradab sebagai lawan masyarakat yang barbarian. Urbanization merupakan proses perubahan area pedesaan menjadi area perkotaan, yang secara otomatis perkotaan disertai dengan peningkatan jumlah penduduk, jumlah dan kepadatan, kelembagaan, struktur, bentuk organisasi. Urbanization menyebabkan keragaman dan peningkatan jumlah dalam suatu wilayah. Urbanization mengacu pada pertumbuhan kota. Urbanisme identik dengan bentuk sosial dan asosiasi perilaku yang hidup di kota. Urbanisme berhubungan dengan perubahan nilai, norma, adat istiadat, dan perilaku masyarakat sebagai konsekuensi dari urbanization. Urbanization di negara dunia ketiga memiliki ciri tingkat urbanisasinya sangat tinggi, akan tetapi urbanismenya rendah. Bentuknya adalah masyarakat tinggal di kota, akan tetapi budaya yang dimilikinya adalah masyarakat pedesaan. Urbanisme merupakan karakter yang diproduksi di perkotaan yang dikenal dengan urbanism as way of life, yang identik dengan kesuksesan ekonomi, dikaitkan dengan kompetisi, kompetensi, dan spesialisasi. Proses urbanisasi pada tahun 1800, penduduk dunia mayoritas tinggal di desa, kurang lebih 97%. Pada tahun 1900, komposisi dunia 86% masih di pedesaan. Pada tahun 2000, terjadi perubahan yang sangat besar dari desa ke kota yang disebut dengan urbanization itu. Di level dunia pada tahun 1920, sejumlah 19,4 itu masyarakat mengalami proses pengkotaan atau urbanisasi. 1950 28,4, 1980 41,3, 1990 45,9, 2051,3. Artinya dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, perubahan urbanisasi itu sangat tinggi dan hampir terjadi di seluruh dunia. Prosesnya adalah masyarakat pedesaan berubah atau menuju perkotaan. Berdasarkan Beacon of Pattern of Urbanization menunjukkan bahwa pertumbuhan kota di seluruh dunia sangat pesat. Pesatnya pertumbuhan kota disebut dengan Urban Revolution. Urban Revolution ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di perkotaan. Perkembangan kota dibagi berdasarkan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Kota berdasarkan jumlah penduduk yang paling rendah adalah dwelling group, yaitu sekitar 40 penduduknya. Mungkin kalau kita bisa lihat di Indonesia itu RT, tingkat RT, RW, kemudian dusun, itu adalah penduduknya yang sangat tinggi, sangat rendah ya. Kemudian metropolis tergambar mungkin Jakarta sekitar 2 juta, dan saya kira sudah meningkat lagi menjadi conurbation, yaitu sekitar 14 juta jumlah penduduknya. Sementara yang paling tinggi yaitu Ekumenopolis, yaitu 30 M jumlah penduduknya. Bisa dibayangkan ya bagaimana jumlah kota dengan jumlah penduduk yang sangat besar sedemikian. Pertumbuhan kota ini sangat ditandai dengan kepesatan jumlah penduduk yang terjadi di negara berkembang. Karena proses urbanisasi di negara berkembang itu lebih cepat daripada masyarakat barat, artinya di barat itu sudah mengalami proses urbanisasi yang terjadi sejak lama, sehingga mereka saat ini itu lebih rendah. Di negara berkembang karena trennya itu adalah menuju urbanisasi, sehingga tingkat urbanisasinya itu sangat tinggi. Hal ini menyebabkan bahwa masyarakat di negara-negara berkembang itu jumlah penduduknya itu sangat tinggi sekali. Ini berdasarkan data ya, Kairo misalnya 16,3 juta, Meksiko 26,3 juta. Pertumbuhan kota di negara penemu menimbulkan berbagai macam problematika ya, jumlah penduduk yang sangat besar tadi. Misalnya yang pertama permasalahannya adalah mayoritas penduduk yang masih memiliki karakter masyarakat desa. Urbanization di negara berkembang sama yang dengan di dunia barat, yaitu adanya way of life dari urbanisasi. Jadi urbanisasi itu sebagai as way of life, yang kemudian menyebabkan ledakan penduduk yang sangat besar di perkotaan. Urban explosion ini adalah
pertumbuhan penduduk kumulatif yang terjadi pada sekitar abad 19 dan 20 pada saat ini, yaitu terjadinya pemusatan penduduk yang besar di perkotaan. Pada abad ke-21 ada 10 kota besar ya yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1 juta penduduk. Padahal itu di Eropa ya, bisa dibayangkan dengan luas wilayah yang sangat kecil, akan tetapi jumlahnya yang sangat banyak. Adanya urban exploration itu disebabkan oleh rendahnya kematian, ditemukannya pengetahuan manajemen pertanian, atau hilangnya pertanian subsisten ya, sehingga pertanian itu benar-benar komersil yang bisa menghasilkan produksi yang sangat besar dengan menggunakan teknologi. Kemudian berkembangnya sistem komunikasi dan transportasi, pemerintahan yang stabil, revolusi industri, yaitu tumbuhnya entrepreneur, government, service sektor, dan manufacturing yang menyebabkan masyarakat itu lebih memilih tinggal di kota daripada di desa. Nah, urbanisasi itu efek yang paling besar adalah urban explosion ini, yaitu menyebabkan jumlah penduduk yang sangat besar di kota, sehingga kota itu menjadi tidak sehat dari lingkungannya, dari jumlah penduduknya, dari aktivitas ekonominya, sehingga katakanlah misalnya ketika terjadi pandemi itu sangat mudah sekali tertular. Nah, itulah ya yang disebut dengan urbanization, yaitu perubahan penduduk atau perubahan wilayah dari pedesaan yang perkotaan, yang itu menyebabkan terjadinya lingkungan, kemudian way of life dari masyarakat itu yang menuju ke perkotaan. Semuanya cenderung menuju kepada lebih rasional dan sebagainya. Baiklah, itulah ya kuliah hari ini tentang definisi kota dan urbanisasi yang mungkin saya kira terjadi di hampir seluruh desa, hampir seluruh kota di Indonesia yang semuanya bergerak menuju kemajuan. Silahkan kalau ada pertanyaan di-share di grup. Kalau misalnya ada sharing-sharing ya tentang pengalaman, atau teman-teman melihat di desanya atau di wilayahnya mengalami urbanisasi yang sangat tinggi. Urbanisasi yang dimaksud di sini adalah perubahan dari kota, dari desa menjadi kota yang sangat pesat. Contoh sederhananya adalah dibangunnya kampus, dibangunnya pabrik, dibangunnya pusat-pusat industri di pedesaan, yaitu menyebabkan terjadinya perubahan masyarakat dari desa ke kota. Nah, itu yang disebut dengan urbanisasi. Oke, terima kasih ya untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa memberikan pemahaman, pengetahuan tentang dinamika masyarakat desa dan kota yang saya kira itu terjadi hampir di seluruh dunia. Fenomenanya sama, tinggal kecepatannya aja yang berbeda, yang dipengaruhi oleh teknologi, informasi, kemudian kebijakan, kemudian karakter dari masyarakatnya itu sendiri. Oke, sampai di sini kita lanjutkan diskusi di grup ya. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.